Shalom. Kita akan membahas mengenai akhir zaman dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Pada bagian ini, kita akan mengambil satu bagian khusus melihat berbagai keunikan dari pewahyuan akhir zaman. Ada penekanan kuat, ada banyak hal yang unik yang Alkitab nyatakan, yang Alkitab tekankan sehubungan dengan pewahyuan akhir zaman dari kitab Daniel dan Wahyu yang luar biasa. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, sudah berkali-kali dibahas di video sebelumnya. Wahyu 1, ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Akhir zaman bicara pengenalan akan Tuhan. Mengenal Yesus Kristus. Ini pewahyuan mengenai Yesus Kristus. Itu penekanan yang luar biasa. Itu poin besar. Ini pewahyuan Yesus, bukan bencana, bukan peristiwa. Utamanya, inilah pewahyuan Yesus. Lanjutnya, beberapa hal lagi yang unik tentang akhir zaman. Contohnya, Daniel 12 menyatakan, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik, gak seorang pun orang fasik akan memahami, tapi orang bijaksana akan memahami. Itu menarik sekali. Gak semua orang bisa mengerti pewahyuan akhir zaman, tapi orang bijaksana yang bisa memahaminya. Kenapa? Kita sudah pernah bahas. Karena mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu alasannya. Gak semua orang bisa mengerti. Orang bisa belajar. Orang bisa menduga dari sejarah, dari tafsiran, dari keadaan negara, dari berbagai hal. Tapi pengertian datang dari pengenalan akan Tuhan. Pengertian bukan datang dari pengetahuan. Pengertian bukan datang dari internet. Karena itu hanya orang bijaksana. Maksudnya orang bijaksana ini, orang yang mengenal Tuhan, yang bisa mengerti pewahyuan akhir zaman. Hal unik lainnya mengenai pewahyuan akhir zaman adalah dia termeterai pada zaman Daniel, tapi terbuka pada zaman Yohanes. Daniel 12 ayat 4 berkata, tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman, meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Daniel menerima pewahyuan, tapi Tuhan bilang sembunyikan. Ayat 9-nya, tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Beda. Kalau di Wahyu, Yohanes mendapat firman yang berbeda. Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Beda banget. Kenapa pewahyuan akhir zaman termeterai pada zaman Daniel? Nggak bisa dilihat. Orang disuruh simpan dulu aja. Kenapa pewahyuan akhir zaman terbuka pada zaman Yohanes? Saya langsung jawab. Mau tahu kenapa? Karena ini pewahyuan Yesus Kristus. Daniel melihat banyak hal. Daniel mengerti banyak hal. Nanti kita akan bahas itu. Tapi terbatas. Pewahyuannya akan benar-benar nyata, lengkap, full setelah orang mengenal Yesus. Karena ini pewahyuan Yesus Kristus. Karena itu pada saat Daniel, dia belum ketemu, belum melihat dapat pewahyuan mengenai Yesus. Daniel menerima banyak hal, tapi sembunyikanlah. Yohanes, jangan sembunyikan, jangan meteraikan. Karena waktunya sudah dekat. Kenapa? Karena ini pewahyuan Yesus Kristus. Makanya kita mau belajar akhir zaman, kita mau mengenal Tuhan. Mau melihat Tuhan sampai ke masa akhir. Mau melihat Tuhan bertahta di akhir zaman. Pewahyuan akan terbuka. Pengertian akan datang. Karena ini wahyu Yesus Kristus. Yang menarik lagi, mempelajari akhir zaman membuat pengetahuan bertambah. Daniel 12 ayat 4 berkata,
Kalau Daniel sembunyikan, meteraikan kitab itu, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa maksud pengetahuan di sini? Apa yang bertambah maksudnya? Pengetahuan di sini, dalam bahasa asli, memang bisa berarti pengetahuan, tapi juga bisa berarti pengertian. Discernment, ketajaman membedakan, ataupun juga hikmat. Orang waktu belajar akhir zaman bisa mendapatkan pengertian. Orang waktu belajar akhir zaman bisa mendapatkan ketajaman melihat keadaan. Bukan sekedar pengetahuan asal tahu aja, tapi ada ketajaman mengerti. Sekali lagi, kenapa banyak orang mempelajarinya dan pengetahuan akan bertambah? Karena kalau orang mempelajarinya dengan benar, orang akan menemukan Tuhan. Karena ini pewahyuan Yesus Kristus. Sehingga waktu orang belajar dengan benar, orang akan kenal Tuhan dan lebih kenal Tuhan lagi. Makanya penting belajar akhir zaman. Ya dengan benar. Kalau orang belajar akhir zaman sekedar mau tahu gempa, mau tahu krisis ekonomi, pandemi, antikris, stres, akan bingung, akan seperti menakutkan sekali akhir zaman. Tapi kalau mau kenal Tuhan di akhir zaman, beda urusan. Pengetahuan akan bertambah. Artinya apa? Hikmat. Pengertian akan bertambah, karena orang akan kenal Tuhan. Penting kita belajar dengan benar. Kitab Wahyu, kitab terakhir yang ada di Alkitab, itu mempunyai beberapa penekanan yang menarik. Nah, beberapa poin berikut ini, kita melihat beberapa keunikan dari kitab Wahyu. Contohnya, di kitab Wahyu ditulis dengan sangat jelas, berbahagialah ia yang membaca, dan mereka yang mendengar kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti yang ada tertulis di dalamnya. Jadi, orang baca kitab Wahyu saja diberkati. Tentu yang mendengar, yang menuruti tentu diberkati. Tapi kita percaya seluruh bagian Alkitab itu firman Tuhan. Kita percaya di bagian lain Alkitab pun orang membaca firman Tuhan diberkati. Setuju. Setuju. Tapi kata-kata begini secara gamblang hanya ditulis di kitab Wahyu. Yang membaca, yang mendengar, yang menuruti, itu berbahagia atau berbahagia itu atau diberkati sama. Artinya, bahasanya sama. Jadi membaca saja berbahagia, tentu lebih berbahagia lagi kalau menurutinya, pastinya. Tapi di bagian Alkitab lain tidak diberi penekanan seperti ini. Ada penekanan di Alkitab untuk minimal orang mau baca aja kitab Wahyu diberkati. Apalagi kalau mengerti dan melakukan pasti lebih lagi. Tapi berapa banyak orang baca kitab Wahyu mengerikan, males, bingung. Terlalu banyak simbolik yang ngerti artinya. Diterangin berkali-kali malah pusing. Mungkin karena salah fokus. Tapi kalau mau benar, baca aja diberkati. Apalagi mendengarkan lagi, apalagi menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kitab Wahyu juga memiliki pembukaan paling heboh. Baca di Alkitab, seluruh kitab di Alkitab, dan seluruhnya bagus, pasti seluruh kitab di Alkitab pasti luar biasa. Tapi saya mau bahas khusus ini pembukaan kitab di Alkitab yang paling heboh, itu kitab Wahyu. Ada banyak kalau di Perjanjian Baru dari Paulus, Rasul Kristus, pengenalan yang baik, introduction, pendahuluan yang baik. Tapi ya hanya itu. Kitab Wahyu beda banget. Kitab Wahyu ya, pembukaannya dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dari dia yang ada, jadi dari Tuhan, lalu dikasih tahu karakteristiknya yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu melambangkan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kekal, Tuhan yang stabil, yang ada selama-lamanya, yang bisa diandalkan. Dari ketujuh roh di hadapan tahtanya. Tujuh itu angka sempurna, 7 roh melambangkan kepenuhan atau kesempurnaan roh Tuhan. Lalu dari Yesus Kristus,
Dan nggak berhenti, ditambahkan lagi karakteristiknya. Dan kita lihat apa karakteristik Yesus Kristus di sini. Saksi yang setia. Pertama bangkit dari orang mati, berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita. Yesus dikatakan saksi yang setia, yang bangkit, dan yang berkuasa di atas semua pemerintahan di bumi ini. Betapa lengkapnya deskripsi mengenai Yesus. Nah, ini pembukaan kitab Wahyu. Dari mana? Dari Yohanes, dari Tuhan, dari Roh Tuhan, dari Yesus Kristus. Trinitas di sini disebut. Di kitab lain di Alkitab tidak ada pembukaan kitab selengkap ini, sedalam ini. Sekali lagi, semua yang ada di Alkitab firman Tuhan. Kita menghormati seluruh isi Alkitab. Jadi jangan salah mengerti. Tapi pembukaan paling heboh menyatakan bahwa memang ada penekanan. Orang perlu belajar. Orang perlu mengerti kitab Wahyu. Itu bukan kitab yang dibiarkan, yang ditinggalkan. Orang bisa baca Matius, bisa baca Efesus. Orang perlu baca kitab Wahyu. Ada pesan luar biasa yang kita perlu mengerti dari kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu juga ada peringatan yang sangat keras. Perhatikan, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Atau kalau ada orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, seluruh bagian Alkitab penting. Kita perlu menjaga kemurnian firman Tuhan. Seluruh bagian Alkitab, bukan kitab Wahyu saja. Kita perlu mengajarkan firman Tuhan juga dengan benar seluruh bagian Alkitab. Tapi sekali lagi, peringatan paling keras ditulisnya di kitab Wahyu. Siapa menambah atau mengurangkan, ada hukuman yang sangat tegas. Berhubungan dengan ini, saya juga menginformasikan, ini salah satu alasan mengapa kita membahas akhir zaman dari kitab Daniel dan Wahyu dengan proporsional. Dengan benar-benar pasal per pasal, nanti ada ayat per ayat kita bahas apa yang Alkitab ngomong. Supaya kita bahas apa yang tertulis di Alkitab saja. Jangan ditambahin atau dikurangin. Apa yang Alkitab tulis, itu yang kita bahas. Itu caranya, itu kenapa alasannya kita membahas sedemikian. Supaya orang mengerti apa yang tertulis di Alkitab tanpa perlu pusing dengan tafsiran-tafsiran lain yang dari manusia atau yang dari sekedar keadaan perubahan zaman. Kita akan membahas sesuai dengan yang ada di Alkitab saja, apa yang diisi Alkitab. Hal lainnya, keunikan mengenai akhir zaman. Ada satu ayat di Alkitab yang sangat unik. Baca di bahasa Indonesia, boleh di bahasa Inggris, boleh di berbagai terjemahan. Tapi isinya begini, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Sama di berbagai terjemahan. Ini bukan salah terjemahan bahasa Indonesia benar. Kita selama ini belajar bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan, dan itu benar. Tapi jarang orang membahas bahwa kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kata-kata yang sangat aneh. Dalam bahasa asli kata-kata ini speudo, pido, bahasa Yunani. Kalau bahasa Inggris, King James-nya hasting, haste, mempercepat. Kita mengerti kita menantikan Tuhan, tapi apa maksudnya kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan? Tanda kutip lah. Ini ayat yang sangat menarik dan ayatnya memang berbunyi demikian, tapi apa artinya? Kita akan jawab ini. Kita akan bahas ini nanti di belakang. Saya sengaja biarkan ini satu sedikit menggantung, tapi nanti di akhir pembahasan kita, di akhir seri kita akan jawab ini. Apa artinya kita mempercepat kedatangan Tuhan? Tapi memang ada ayatnya loh, jadi bukan ngarang, bukan aneh sendiri. Kita akan menjawab ini nanti. Tapi apapun itu, kita belajar rupanya tentang akhir zaman banyak keunikan. Tentang akhir zaman banyak hal yang Tuhan tekankan untuk kita bisa pelajari. Saya mau
ulang baca ayat penting ini yang pernah kita bahas sebelumnya, di seri sebelumnya. Bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kita mau mengenal Tuhan, kita akan dapat pengertiannya. Kalau sekedar mau tahu keadaan, sekedar mau berdebat kayaknya tafsiran ini dan itu saja, kita kehilangan pengertian yang benar. Pengertian datang bukan dari pengetahuan, pengertian datang bukan dari kepintaran, pengertian datang dari pengenalan akan Tuhan. Jadi mari kita belajar akhir zaman, tapi mari kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dari situ pengertian muncul. Dari situ kita mengerti pesan Tuhan yang utama. Bukan sekedar apa peristiwa yang akan terjadi. Dalam kerinduan ini, mari kita mau mengenal Tuhan, kita akan mulai membahas mengenai akhir zaman. Dan kita akan bersyukur karena sampai akhir zaman sekalipun, Tuhan tetap bertahta. Tuhan Raja yang bertahta. Haleluya.